Statement STY usai Timnas Indonesia diremehkan, Piala Asia 2023 hadirkan sejarah wasit wanita pertama. Ex-pelatih Thailand bantah kabar latih klub Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U20 menghadapi Bayangkara FC dalam laga uji coba perdana usai menggelar pemusatan latihan di Qatar hingga kembali ke Jakarta. Laga uji coba antara skuad asuhan Indra Syafri melawan Bayangkara FC sendiri memainkan 3 babak. Dalam setiap laganya dengan durasi 40 menit. Dalam hal ini Raja Nainggolan ikut ambil bagian dalam skuad Bayangkara FC. The Guardian pun menang tipis dengan skor akhir 2-1. Timnas Indonesia U20 sendiri mendominasi permainan pada babak pertama melawan Bayangkara FC yang menurunkan lapis kedua. Hal itu ditandai tim tersebut cukup tenang memainkan bola dari kaki ke kaki. Skuad Garuda Nusantara pun mampu unggul atas Bayangkara FC dalam laga tersebut. Kepastian itu usai, Kade Arel mencetak gol lewat sundulan kepala. Bayangkara FC menurunkan skuad utama termasuk Raja Nainggolan pada babak kedua. Namun tidak ada gol yang tercipta. Bayangkara FC tampil lebih ngotot pada babak ketiga melawan Iqbal Gwijangge dan kolega. Alhasil tim asuhan Mario Gomez itu pun berhasil 2 kali membobol gawang Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri membeberkan pola latihan yang diberikan kepada anak asuhnya dalam pemusatan latihan ini. Ia mengakui memberikan pola latihan berat agar timnya dapat berkembang secara pesat. Meski berat, Indra Syafri menilai para pemain Timnas Indonesia U20 pun terlihat menikmati dan bersemangat menikmati pola latihan yang diberikan. Mantan pelatih Bali United tersebut menegaskan bahwa semangat harus dipertahankan oleh para penggawa Timnas Indonesia U20. Pada fase ini, tim pelatih memberikan sedikit tantangan berbeda kepada pemain dengan stimulus latihan 3 kali dalam sehari. Pemain merespon ini dengan antusias dan etos kerja yang tinggi. Itu menandakan mental para pemain mulai berubah. Kerja keras akan terbayar ketika kita cukup sabar untuk menyelesaikannya, ungkap Indra Syafri. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong optimis dapat membawa skuad Garuda melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Keyakinannya semakin kuat setelah Marcelino dan kawan-kawan sering dianggap remeh oleh media dan tim-tim lain. Ranking FIFA Indonesia terpaut cukup jauh dari lawan-lawan di grup D. Skuad Garuda saat ini berada di posisi 146. Namun demikian, Sinteyong melihat bahwa kondisi tersebut memberikan keuntungan, menjauhkan tim dari tekanan yang berlebihan. Bahkan pelatih asal Korea Selatan tersebut telah berdiskusi dengan seluruh pemain mengenai hal ini. Baginya, posisi di ranking FIFA hanyalah angka dan tidak mencerminkan sebenarnya kemampuan skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri diakui Sinteyong memiliki peluang untuk lolos dan menciptakan kejutan jika para pemain berhasil menunjukkan seluruh potensinya di Piala Asia nanti. Dalam 2 laga terakhir uji coba, Sinteyong mengandalkan formasi 3-4-1-2 yang dapat bertransformasi menjadi 4-5-1. Meski kalah, Timnas Indonesia tampil impresif dengan menguasai jalannya pertandingan. Selain menguasai laga, Ivar Jenner dan kawan-kawan juga mencetak peluang lebih banyak. Namun di laga uji coba kontra Iran, Timnas Indonesia tak berdaya berkat kualitas yang tidak sebanding. Kendati demikian, menghadapi Irak, Sinteyong diprediksi tetap menurunkan formasi yang sama. Hanya saja ada beberapa pemain yang berpotensi digeser ke bangku cadangan. Seperti halnya Yakob Sayuri bisa digantikan oleh Sandi Wos atau Asnawi Makwalam. Begitu juga di lini depan, Ramadan Sananta bisa masuk menggantikan Witan Sulaiman. Pasalnya Sinteyong telah jauh-jauh hari mematangkan skema tersebut. Sekarang harapannya Timnas Indonesia dapat tampil optimal di Piala Asia 2023 sehingga target lolos ke 16 besar dapat tercapai. Borneo FC memberikan dukungan penuh kepada Adam Alis yang memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Melalui unggahan akun Instagram resmi klub, tim berjuluk Pesut Etap itu berharap Adam Alis dapat membantu Timnas Indonesia tampil maksimal di ajang 4 tahunan ini. Sementara itu, Adam Alis sendiri merupakan satu-satunya wakil Borneo FC di Timnas Indonesia. Situasi ini sendiri sempat menuai kritik, pasalnya tak sedikit netizen yang menilai ada beberapa pemain lain dari Borneo FC yang harusnya mendapatkan kesempatan dari Sinteyong. Seperti halnya Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali. Zain Patinama dipastikan belum bisa membalas Timnas Indonesia di laga perdana Piala Asia 2023 melawan Irak. Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumbarji. Untuk itu, posisi bek kiri kemungkinan besar akan jadi milik Pratama Arhan.
Pemain asal Blora itu mengaku sudah sangat siap bermain di Piala Asia 2023. Pratama Arhan mengaku bakal mematuhi setiap instruksi dari Sintayong. Diketahui Pratama Arhan sendiri menjadi pemilik caps terbanyak di skuad Garuda saat ini. Pemain berusia 22 tahun itu mengkoleksi 38 penampilan, unggul atas Witan Sulaiman dengan 37 penampilan, Asnawi Mangkualam 36 penampilan, Ricky Kambuaya 34 penampilan, dan Rizky Ridho 29 penampilan. Timnas Indonesia harus semakin waspada di Piala Asia 2023 ini. Sebab menurut laporan winwin.com, bintang timnas Jepang Kaoru Mitoma mulai berlatih bersama dengan skuad. Padahal Mitoma tengah dalam pemberitaan yang mengindikasikan kemungkinan kesembuhannya dalam beberapa pekan ke depan. Sebab demikian, Mitoma kemungkinan siap bermain di laga kedua atau ketiga penyisian grup D, yakni antara melawan Irak dan timnas Indonesia. Tentunya hal ini bisa saja menjadi ancaman serius bagi timnas Merah Putih. Patut dicatat, Mitoma berpartisipasi dalam 24 laga musim ini di semua kompetisi dan berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 6 assist bersama dengan Brighton. Di timnas Jepang sendiri ia telah melakoni 18 pertandingan dan menyumbangkan 7 gol dan membuat 5 assist. Wasit wanita dari Jepang Yoshimi Yamashita telah dipastikan akan memimpin pertandingan di Piala Asia 2023. Yoshimi Yamashita bakal jadi wasit wanita pertama dalam sejarah penyelenggaraan Piala Asia. Namun, wasit berusia 37 tahun itu tak akan memimpin laga yang melibatkan timnas Indonesia. Namun, Yamashita dikonfirmasi akan memimpin di laga grup B Piala Asia 2023, tepatnya antara Australia versus India. Laman resmi Piala Asia 2023 mengakui bahwasanya Yoshimi Yamashita merupakan salah satu terobosan baru bagi wasit wanita dari AFC dan menjadi bukti perkembangan sepak bola di benua kuning. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC mengkonfirmasi bahwa Yoshimi Yamashita dari Jepang akan memimpin pertandingan Piala Asia 2023. Sebuah penunjukan penting yang akan menjadikannya wanita pertama dalam sejarah untuk menjadi wasit di Piala Asia. Demikian pernyataan resmi di laman resmi Piala Asia 2023. Mantan pelatih timnas Thailand Alexander Manopolke menjawab rumor soal tawaran dari klub Indonesia. Juru taktik berpaspor Brasil itu menegaskan isu tersebut tidak benar adanya alias hoax. Bantahan itu disampaikan Alexander Polking di akun X pribadinya. Awalnya dia ditanya soal situasi terkini dan rumornya yang dikaitkan dengan klub Vietnam Chong An Hanoi atau Chan untuk menggantikan pelatih Korea Selatan Gong Oh-kyun. Situasi itu membuat salah satu pengguna X bertanya kepada Polking apakah hal itu terjadi karena pelatih Jerman Brasil itu mendapatkan tawaran dari Indonesia. Tak lama kemudian pertanyaan sekaligus rumor tersebut dibantah oleh Manopolke. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.